Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang satuan pengukuran, yaitu matematika untuk kelas 6 SD maupun SI. Di dalam pembahasan ini kita akan menguraikan tentang debit dan kecepatan. Oke ya. Jangan lupa untuk mengikuti channel bimbingan belajar Arif, subscribe, like, share, dan komen. Kepada anak-anak yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Semoga terus mengikuti kegiatan bimbingan belajar Arif. Oke, kita perhatikan bersama. Di sini kita lihat ada pengertian tentang debit. Debit adalah jumlah zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Berarti debit itu adalah volume per waktu. Seringkali itu debit ini volume ini sering disingkat dengan V atau dengan T ya. Sering kayak gitu ya dibikin ya. Dalam arti kata bisa saja debit ini diartikan dengan Q ya. Boleh ya. Satuan debit bisa saja satuan debit ini bisa saja mililiter per detik, liter per detik, liter per jam, meter kubik per jam. Tergantung dari soal yang kita akan bahas ya. Oke ya, anak-anak. Perhatikan di sini ada satu contoh soal. Sebuah selang dapat mengalirkan air sebanyak 60 liter dalam waktu 1 menit. Nah, berapa mililiter per detik debit air yang mengalir? Nah, jadi di sini ada 60 liter ya dalam bentuk 1 menit. Nah, waktu. Berarti di sini kita harus membalut bahwa 1 menit itu diartikan dulu adalah 60 detik ya. Nah, sementara kita perhatikan di sini, dia minta mililiter. Nah, berarti kalau kita dasarin satuan pengukuran begini ya, berarti kalau kita ambil satu pengukuran ya, umpama mililiter, berarti kita ambil bentuk-bentuk yang bersifat anak tangga ya, bagaimana turunnya, bagaimana oke ya, kita perhatikan di sini umpama ada dari KL ya, KL, AL ya, kemudian jam, kemudian liter ya, kemudian nah, kita kayak gitu, DL, kemudian CL, kemudian ML. Nah, yang diminta dalam soal adalah ML. Jadi kita turunnya 1, 2, 3. Berarti kalau turun itu kita kali ya, dikali ya, jadi kali 10 kali 11 liter ke sini ya, ini kali juga 10, ini kali 10, berarti dikali dengan berapa lah? 1000 ya, kalau kita lihat dari soal tersebut. Jadi 60 sebuah selang mengalirkan air, berarti airnya berarti volumenya ya, volume berarti 60 liter dijadiin mililiter ya. 60 liter dijadiin mililiter. Berarti tadi yang saya bilang 60 kali 1000 ya nak ya. Jadi 60.000 mililiter. Nah, setelah dapat ini kita buat debit. Debitnya berarti V per T atau 60.000 ya, mililiter per 60 detik. Nah, dari sini nanti kita coret aja ini 1, 6, nyamnya coret, tinggal berarti 1 ya. Berarti berapa nak? 1000 ya, mililiter per detik ya. Oke, bisa ya. Oke, nomor 2. Sebuah bak mandi diisi air melalui sebuah keran dalam waktu 0,5 jam ya.
Jika debit air yang melalui keran tersebut adalah 30 liter per menit, volume air yang telah terisi ke dalam bak sebanyak berapa liter? Nah, kita 0,5 jam. Nanti ke 0,5 jam kita jadiin dulu. Jadi T-nya 0,5 jam ini sama dengan berarti 30 menit ya. Nah, dari rumus debit volume per waktu, karena volume debitnya diketahui, tinggal volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Berarti kalau kita sini berarti 30 liter lah ya, liter ya per menit dikali 30 menit ya. Nah, jadi kita dapat 900 ini coret, jadi 900 liter ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebuah akuarium ya. Sebuah akuarium diisi air ya. Melalui sebuah selang selama 30 menit. Jika debit air yang mengalir 80 liter per jam, volume air yang mengalir ke dalam akuarium adalah berapa? Nah, ini satu soal yang harus anak-anak pelajari juga seperti tadi. Rumusnya juga kita tidak begitu sulit ya. Jadi kita tetap seperti tadi saya bilang, kita langsung aja karena ini 0, kita jadi T-nya 30 menit, kita rubah dulu nak. Jadi 0,5 jam itu maksudnya. Karena ini minta per jam ya. Jadi kita di sini yang ditanya berapa volume, langsung aja volume itu artinya detik kali waktu ya. Kayak tadi juga berarti 80 liter per jam dikali 0,5 jam ya. Jadi dapat volumenya berapa nak? Kita bisa ini coret, jadi setengah dari 80 adalah 40 liter ya. Mudah sekali ya. Oke, lanjut kepada kecepatan. Nah, kecepatan adalah ukuran seberapa cepat sebuah objek berpindah tempat dalam waktu tertentu ya. Jadi kecepatan sering digunakan dengan V ya. Jarak yang ditempuh S, waktu tempuh ya. Nah, contoh ada satu contoh ya. Ibu pergi ke kantor dengan mengendarai sepeda motor ya, berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak dari rumah ke kantor adalah 25 km. Jika ibu berangkat dari rumah pukul 07.30, pukul berapa ibu tiba ke kantor? Nah, ini sesuai dengan rumus, kita buat dulu nak ya. Bahwa di sini yang kita ketahui bahwa di situ ada kecepatan ya. Jadi kecepatan ini bahwa kita punya jarak, kita perhatikan jaraknya itu. Nah, berarti jarak ya. Jarak yang diketahui berarti 25 km. Kemudian dari situ kecepatan rata-rata ini V ya. Jadi V-nya, jadi kalau kita bicara di sini S-nya berarti 25 gitu. Nah, ya. Kemudian V-nya, ini ada V-nya nih, 50 km per jam ya. Jadi gitu ya. Sini kita, karena waktu yang diminta, waktu tempuh, jadi 25 km per jam. Jadi kita coret aja ini. Jadi yang mana yang ini kita coret, dapat ya. Berarti 25 per 50 kalau dibagi dapat 0,5 jam. Nah, setelah dapat itu, berarti 0,5 jam ini sama dengan artinya ya 30 menit ya. Nah, dari sini kita
kita baca kembali tuh soal. Jika ibu berangkat dari rumah pukul 07.30, pukul berapa ibu tiba? Berarti ditambah. Jadi ibu tiba di kantor pukul 07.30, ya nih, ditambah ini tadi lama perjalanan 30, ya. Jadi berapa? 30 menit. Berarti pukul berapa ibu tiba? Berarti pukul 8, ya. Ya. Oke. Dari sedikit contoh ini mungkin bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada anak-anak tentang satuan pengukuran debit dan kecepatan, ya. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pelajaran IPA, IPS ataupun lain-lain. Oke ya. Ikuti terus channel Bimbingan Belajar Arif. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, dan jaga kesehatan. Oke? Selamat belajar.